Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk pembahasan tryout mandiri, latihan ujian kompetensi, yaitu untuk soal nomor 41 sampai dengan nomor 50. Di sini nanti saya akan menjelaskan secara singkat seperti penjelasan-penjelasan yang sebelumnya. Jadi jika sahabat ingin melihat penjelasan yang lebih detail, sahabat dapat mengunjungi video-video yang sebelumnya atau sahabat dapat mengunjungi playlist dari channel ini dan memilih judul untuk latihan soal serta pembahasan ujian kompetensi bidan. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas tryout mandiri sesi pertama untuk soal kasus nomor 41 sampai 50 berikut ini. Soal nomor 41, seorang anak perempuan dibawa ibunya ke bidan untuk berkonsultasi mengenai perkembangan anak tersebut. Ibu mengatakan bahwa anaknya sudah mendapatkan haid padahal usianya masih dinilai muda. Pertanyaannya yaitu kapankah diagnosis pubertas ditegakkan? Jadi untuk soal nomor 41 ini yang menjadi kata kunci di sini yaitu ibu mengatakan bahwa anaknya sudah mendapatkan haid padahal usianya masih tergolong muda. Tapi di kasus ini tidak dicantumkan berapa usianya karena pertanyaan di sini yaitu kapankah diagnosis pubertas ditegakkan, maka diagnosis pubertas itu dapat ditegakkan pada saat mengalami haid walaupun usia kurang dari 10 tahun. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 41 ini yaitu C. Haid usia kurang dari 10 tahun. Soal nomor 42, seorang wanita usianya 50 tahun mengeluh haid tidak teratur, ada rasa panas pada wajah dan jantung sering berdebar-debar. Apakah yang menyebabkan timbulnya keluhan tersebut? Jadi untuk soal kasus nomor 42 ini yang menjadi kata kunci yaitu usianya 50 tahun. Dan di sini juga pasien mengeluh haidnya tidak teratur, mengalami rasa panas pada wajah dan juga jantung sering berdebar-debar. Jadi untuk keluhan di sini ini merupakan gejala dari perimenopause. Penyebabnya yaitu estrogennya turun dan gonadotropinnya naik. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 42 ini adalah D. Estrogen turun, gonadotropin naik. Selanjutnya yaitu soal nomor 43. Seorang perempuan umurnya 52 tahun datang ke poli kebidanan dengan keluhan sudah tidak mengalami menstruasi, malas berhubungan seksual dengan suaminya karena sering merasakan nyeri. Pertanyaannya yaitu perubahan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi untuk kasus di sini nomor 43 ini yang menjadi kata kunci yaitu umurnya sudah 52 tahun. Berarti ini adalah masa perimenopause dengan keluhannya yaitu sudah tidak mengalami menstruasi dan juga malas berhubungan seksual dengan suaminya karena sering merasa nyeri. Yang ditanyakan yaitu perubahan apa yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 43 ini adalah A. Peningkatan FSH. Jadi hormon yang meningkat pada masa perimenopause itu adalah FSH dan gonadotropin. Yang meningkat itu adalah FSH dan gonadotropin. Sedangkan yang menurun itu adalah hormon estrogen. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat yaitu A. Peningkatan hormon FSH.
Selanjutnya soal nomor 44. Seorang perempuan usianya 32 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengeluh mengalami spotting sejak 4 bulan terakhir. Hasil anamnesa mengaku memakai KB Indoplan sejak 7 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/70, nadinya 82, suhunya 37 derajat Celcius dan respirasi 20 kali per menit. Jadi untuk kata kunci di kasus nomor 44 ini yaitu pasiennya mengalami spotting sejak 4 bulan terakhir pada akseptor KB Indoplan. Indoplannya itu dipasang 7 bulan yang lalu. Jadi di sini pertanyaannya yaitu tindakan apakah yang tepat untuk mengatasi efek samping dari akseptor KB Indoplan ini. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. D. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 44 adalah D, pemberian pil kombinasi selama 1 siklus. Selanjutnya soal nomor 45. Berdasarkan hasil survei pada sebuah desa didapatkan data bahwa 65% wanita usia subur di desa tersebut memiliki faktor resiko kanker serviks. Namun dari data cakupan pemeriksaan IVA tes hanya 5% saja WUS yang ikut berpartisipasi pada program tersebut di puskesmas. Sebagian besar wanita usia subur lainnya tidak berpartisipasi karena tidak mengetahui tentang IVA tes dan juga tidak punya biaya ke puskesmas untuk periksa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jadi untuk kata kunci soal kasus nomor 45 ini yaitu 65% wanita usia subur di desa tersebut memiliki faktor resiko kanker serviks. Namun di sini hanya 5% saja yang mau berpartisipasi. Jadi hal ini diakibatkan karena sebagian besar tersebut itu tidak mengetahui tentang IVA tes dan juga tidak punya biaya untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas tersebut. Jadi pertanyaannya yaitu tindakan apakah yang paling tepat untuk menangani kasus tersebut. Karena sudah dijelaskan di kata kuncinya tadi bahwa sebagian besar wanita usia subur itu tidak mengetahui tentang IVA tes. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah edukasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan yaitu memberikan edukasi. Selanjutnya nomor 46. Seorang bidan melakukan pengkajian pada desa binaannya. Data yang diperoleh banyak perempuan yang menjadi PSK yaitu sekitar 40% dari usia reproduktif. Sehingga banyak terjadi infeksi menular seksual atau IMS, bahkan kasus Glenorrhea. Masyarakat berpikir kondisi yang terjadi adalah hal biasa dan pelaku merupakan pahlawan bagi keluarganya. Tindakan awal apakah yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Untuk soal kasus nomor 46 ini yang menjadi kata kuncinya yaitu banyak perempuan yang menjadi PSK, yaitu sekitar 40% dari usia reproduktif. Dan di sini masyarakat berpikir kondisi ini merupakan hal yang biasa karena mereka merupakan pahlawan bagi keluarganya. Jadi pertanyaannya yaitu tindakan awal yang paling tepat untuk menangani kasus tersebut. Jadi tindakan awalnya yang paling tepat adalah dengan mendekati tokoh masyarakat sehingga terjadi perubahan pola perilaku kepada masyarakatnya tersebut. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk soal kasus nomor 46 ini adalah B. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Selanjutnya yaitu nomor 47. Bidan melakukan pendekatan ke desa dan didapatkan seorang perempuan umurnya 48 tahun memiliki anak 3.
Pada saat dilakukan pendekatan, ibu mengatakan menggunakan alat kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 130/80, nadinya 90, pernafasan 22 kali per menit dan suhunya 36,7 derajat Celcius. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan untuk kasus tersebut? Jadi untuk soal kasus nomor 47 ini yang menjadi kata kunci yaitu usianya 48 tahun dan pasien ini sudah menggunakan kontrasepsi suntik selama 7 tahun. Yang menjadi pertanyaannya yaitu rencana asuhan. Jadi rencana asuhan yang tepat adalah di sini harus memberikan konseling penggantian jenis alat kontrasepsi. Karena di sini usia ibu itu sudah 48 tahun dan di sini juga sudah mempunyai anak 3, sehingga perlu dilakukan konseling penggantian alat kontrasepsi, misalnya kontrasepsi mantap. Jadi jawabannya yang paling tepat untuk rencana asuhan yaitu D, konseling penggantian jenis kontrasepsi. Selanjutnya soal nomor 48. Seorang bayi usianya 2 hari mengalami tanda dan gejala perut kembung serta buncit setelah 8 jam lahir. Saat diberi ASI, bayi tersebut muntah lebih dari 2 kali. Bayinya BAK 6-7 kali sehari tetapi belum BAB. Apakah diagnosis yang tepat untuk bayi tersebut? Jadi untuk soal ini nomor 48 ini yang menjadi kata kunci yaitu bayinya berumur 2 hari. Kemudian mengalami perut kembung serta buncit setelah 8 jam lahir. Terus saat diberikan ASI itu juga bayinya muntah 2 kali. Serta bayinya belum BAB. Sudah BAK tetapi belum bisa BAB. Walaupun pada kasus ini tidak dijelaskan ada atau tidak adanya lubang anus, tetapi kasus ini merupakan tanda dan gejala dari atresia ani. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal kasus nomor 48 ini yaitu atresia ani. Selanjutnya soal nomor 49. Seorang perempuan usianya 30 tahun P1A0 datang ke puskesmas dan mengatakan ingin menggunakan KB pil. Hasil anamnesis, anak paling kecil berusia 1 tahun, belum haid, KB sebelumnya senggama terputus. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darah 120/80, nadinya 90 kali per menit dan pernafasannya 22 kali per menit serta suhu 36,7 derajat Celcius. Abdomennya juga tidak ada massa. Asuhan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Jadi di sini untuk kata kuncinya yang bisa kita ambil yaitu pasien datang ingin menggunakan KB pil. Terus di sini juga sudah dijelaskan bahwa anak paling kecil berusia 1 tahun dan KB sebelumnya yang digunakan adalah senggama terputus. Karena KB sebelumnya yang dipakai adalah senggama terputus, jadi ada kemungkinan ibu hamil. Apalagi di sini juga ibu mengatakan bahwa ibu belum haid. Jadi asuhan yang tepat yaitu menganjurkan ibu untuk menunggu menstruasi di siklus yang berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu A, menganjurkan menunggu menstruasi berikutnya. Oke, selanjutnya soal yang terakhir. Seorang perempuan usianya 50 tahun datang ke poliklinik kebidanan mengeluh haidnya tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis, haid terakhirnya 2 bulan yang lalu. Akseptor AKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta sering merasa khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90, nadinya 86 kali per menit, suhunya 36, derajat Celcius. Abdomennya tidak teraba massa dan PP testnya negatif. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Jadi untuk soal kasus yang terakhir ini kata kunci yang bisa kita ambil yaitu usia pasiennya sudah 50 tahun. Haidnya juga di sini sudah tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Pasiennya ini adalah akseptor AKDR. Jadi sebelumnya memakai AKDR. Sering
susah tidur, banyak berkeringat di malam hari, serta sering merasa khawatir. Tanda dan gejala yang ada di sini ini merupakan perubahan hormonal selama masa perimenopause. Jadi Penkes yang paling tepat yang bisa diberikan yaitu B. Penkes tentang perubahan hormonal selama masa perimenopause. Oke, sekian dulu pembahasan tryout mandiri soal ujian kompetensi bidan di periode ini. Nantikan untuk tryout mandiri selanjutnya di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga hasil yang bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat yang sudah ikut berpartisipasi dalam latihan soal yang saya berikan sebelumnya. Dan juga seluruh sahabat yang telah bersedia membagikan info ini di akun media sosial sahabat, baik itu Instagram, Facebook, grup WA, dan juga lain sebagainya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Siapa tahu di luar sana masih ada sahabat yang membutuhkan informasi ini. Bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.